Indonesia tengah mempersiapkan langkah strategis yang membuat dunia internasional, termasuk Italia, Prancis, Amerika Serikat, dan Rusia, terkejut akan perkembangan kemampuan militernya. Strategi perang yang diterapkan Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan militer yang disegani di kawasan Asia Tenggara bahkan global. Dengan investasi besar-besaran dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan modern, Indonesia tidak hanya memperkuat sistem pertahanannya tetapi juga menciptakan efek jera bagi negara-negara yang memiliki potensi ancaman. Salah satu langkah nyata adalah pengalokasian anggaran senilai puluhan triliun rupiah untuk membeli helikopter, kapal perang, dan persenjataan canggih. Menteri Keuangan telah menerbitkan penetapan sumber pembiayaan sebesar $995 juta hingga November 2024, khusus untuk akuisisi helikopter. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan kesiapan alat tempur yang mutakhir. Dalam pengadaan helikopter militer, Indonesia telah memanfaatkan kerjasama dengan berbagai produsen internasional, termasuk Bell Textron dari Amerika Serikat dan Airbus Helicopters dari Eropa. Dua perusahaan ini telah lama mendominasi pasar helikopter militer di Indonesia. Bell Textron unggul di TNI Angkatan Darat, sementara Airbus Helicopters menguasai pasar TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut. Namun, masuknya pemain baru seperti Sikorsky Aircraft, anak usaha Lockheed Martin, mengubah dinamika pasar. Dengan kontrak senilai $585 juta untuk akuisisi 22 unit helikopter S-70M, Sikorsky menunjukkan ambisinya merebut pangsa pasar dari pemain lama. Langkah ini mendapat perhatian global karena memperluas opsi dan meningkatkan persaingan di pasar rotorcraft militer Indonesia. Sementara itu, Leonardo, sebelumnya dikenal sebagai Agusta Westland, belum kembali ke pasar Indonesia setelah tersandung kasus korupsi AW101. Di sisi lain, Rusia yang sebelumnya memasok helikopter seperti Mi-17 dan Mi-35 menghadapi kendala besar akibat sanksi internasional pasca invasi Ukraina. Hal ini membuka peluang bagi produsen lain untuk masuk ke pasar Indonesia. Untuk meningkatkan daya saingnya, Indonesia juga mempertimbangkan kerja sama teknologi dengan produsen seperti Korea Aerospace Industries. Penawaran pendirian final assembly line untuk KUH-1 di PT Dirgantara Indonesia menunjukkan potensi transfer teknologi yang besar. Jika berhasil, langkah ini dapat memperkuat industri Dirgantara Indonesia dalam rantai pasok global. Prediksi pasar rotorcraft militer di Indonesia untuk 2025 sampai 2029 menunjukkan kemungkinan besar dominasi pemain lama tetap bertahan. Namun, kebutuhan jenis helikopter baru, seperti helikopter angkut berat sekelas CH-47, bisa membuka peluang bagi pemain baru. Persaingan akan semakin ketat jika produsen baru mampu menawarkan produk dengan kinerja superior dan biaya operasional yang lebih rendah. Selain pengadaan helikopter, modernisasi alutsista lainnya juga menjadi fokus utama. Kapal perang canggih, sistem pertahanan udara, dan kendaraan tempur darat diakuisisi untuk memperkuat postur pertahanan negara. Strategi ini didukung dengan dokumen perencanaan kebutuhan Alpalhankam yang dirancang secara detail dan terintegrasi oleh Kementerian Pertahanan. Strategi pertahanan ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan militer, tetapi juga menciptakan deterensi yang kuat. Dengan teknologi yang modern dan kemampuan operasional yang handal, Indonesia dapat menangkal ancaman dari dalam maupun luar negeri. Efek jera yang dihasilkan diharapkan mampu mencegah potensi konflik sekaligus memperkuat posisi diplomasi Indonesia di mata dunia. Keterlibatan PT Dirgantara Indonesia dalam pembuatan komponen helikopter seperti H225M dan Bell 412 menjadi bukti kemampuan industri lokal dalam mendukung modernisasi alutsista. Jika produsen baru masuk, peluang bagi industri Dirgantara Indonesia untuk menjadi bagian dari rantai pasok global akan semakin besar. Hal ini juga mendukung visi pemerintah dalam menciptakan kemandirian teknologi pertahanan. Namun, tantangan tetap ada. Apakah pemain lokal dari sektor partikelir dapat bersaing dalam memasok komponen kepada produsen internasional masih menjadi pertanyaan besar. Dukungan pemerintah melalui kebijakan yang tepat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan industri ini. Dunia internasional terkejut melihat percepatan pengembangan militer Indonesia.
Negara-negara seperti Italia dan Prancis mencermati dengan seksama strategi perang yang diterapkan, sementara Amerika Serikat dan Rusia mengakui upaya ini sebagai langkah signifikan di kawasan Asia Pasifik. Indonesia tidak hanya fokus pada penguatan militer, tetapi juga membangun ekosistem industri pertahanan yang berkelanjutan. Peningkatan kapasitas PTD, kerjasama internasional, dan pengembangan teknologi lokal menjadi fondasi utama strategi ini. Dengan pendekatan yang holistik, strategi perang Indonesia mencerminkan transformasi yang luar biasa. Modernisasi alutsista bukan sekadar belanja alat tempur, tetapi bagian dari upaya menciptakan stabilitas regional dan memperkuat kedaulatan nasional. Prabowo Subianto menekankan bahwa strategi ini tidak hanya untuk kepentingan militer semata, tetapi juga untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Keamanan nasional yang kuat menjadi pondasi untuk keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keputusan untuk mengganti alutsista yang usang, menambah kuantitas persenjataan, dan meningkatkan kemampuan sistem yang ada mencerminkan visi jangka panjang Indonesia. Langkah ini diharapkan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan sistem pertahanan terbaik di kawasan. Dengan segala upaya yang dilakukan, Indonesia berpotensi menjadi benchmark bagi negara berkembang lainnya dalam mengembangkan kekuatan militer yang modern dan mandiri. Dunia kini melihat Indonesia sebagai pemain utama yang mampu memengaruhi dinamika geopolitik di Asia. Strategi perang yang diterapkan membawa harapan besar bahwa Indonesia tidak hanya mampu menjaga kedaulatan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dunia. Transformasi ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan global dengan kepala tegak. Untuk melengkapi transformasi militer Indonesia, pemerintah juga memprioritaskan pengembangan kemampuan siber sebagai salah satu elemen utama dalam strategi pertahanan modern. Kemampuan ini mencakup pertahanan siber untuk melindungi infrastruktur penting negara serta pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan AI untuk mendukung operasional militer. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengejar modernisasi fisik dalam alutsista tetapi juga membangun keunggulan teknologi yang dapat menjadi pembeda di era perang digital. Selain itu, investasi pada pelatihan dan pendidikan personel militer menjadi bagian penting dalam mendukung modernisasi ini. Pemerintah bekerja sama dengan negara-negara maju untuk mengirim personel TNI mengikuti pelatihan tingkat lanjut di luar negeri. Dengan sumber daya manusia yang terlatih, penggunaan teknologi canggih dalam alutsista dapat dioptimalkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas maksimal di lapangan.